bakal review buku. Jadi udah lama banget aku gak review buku kan. Sebenarnya pengen, tapi udah lama banget males buat dan terus nyari momen untuk bikin video karena emang rame banget di lokasi ini. Jadi mumpung gak ada suara banyak-banyak, aku bikin video rapel. Jadi kali ini aku bakal review buku anak. Bukan ya. Jadi ini ceritanya buku anak di Korea kan, di filmnya. Judulnya film It's Okay to Not Be Okay, yang diperankan oleh salah satu tokohnya namanya Ko Moon-young, yang seorang penulis buku anak yang dark banget gitulah, cerita-cerita tentang anak-anak yang kelam, horor gitulah. Nah di situ buat anak-anak memang di filmnya itu. Tapi bagaimana sih sebenarnya, apakah benar buku ini untuk anak-anak atau bukan? Itu menurut review aku. Oke, mari kita mulai reviewnya. Untuk teman-teman yang belum membaca buku ini, kamu bisa klik video yang aku ini nih. Nah, ini aku udah read alert buku ini. Terus kamu juga bisa lihat di linknya di video aku. Jadi di situ ada read alert, tapi karena gambarnya nggak diperlihatkan gambarnya tuh. Nah, setelah itu baru dengerin review aku. Oke, mari kita review. Untuk pertama reviewnya adalah tentang covernya bagus banget, aku suka banget. Ini tuh wah, artistik banget gitu kan, horornya dapet, warnanya juga kelam, coklat hitam, dan aku suka banget. Untuk covernya belakangnya juga bagus tuh, dan aku emang suka banget sama ilustrasinya, karena aku kan suka banget yang agak berbau truk gitu, kelam gitu lah, bahasanya kelam gitu kan, cerita-cerita kelam. Ini ilustrasinya bagus banget, misalnya gambarnya bagus banget. Ilustrasinya siapa ya? Jamsan itu sumpah bagus banget, hitam putih tapi artistik banget gitu, cantik walaupun horor tapi keren banget, gambarnya bagus banget. Jadi itu menurut aku yang bikin buku ini menarik, gambarnya wow. Oke, setelah gambar apa lagi? Oke, jadi untuk temanya psikologi. Nah, tokohnya si cowok ini, dia itu pengen banget tidak terluka, tidak sengsara, tidak menderita gitu. Dan dia kan bertemu sama penyihirnya. Terus penyihirnya dia minta untuk menghilangkan luka dan penderitaannya itu. Nah, penyihirnya itu oke lah, aku hilangkan, tapi kamu janji harus bahagia. Terus cowoknya ini, anaknya ini janji ya, kalau aku hilang itu aku bakalan bahagia, tapi dengan syarat. Si penyihir itu juga minta syarat, kalau misalnya kamu nggak bahagia, jiwamu akan aku ambil gitu. Nah, ternyata ketika dewasa si tokoh ini gak bahagia gitu. Jadi ketika penyihirnya datang kembali, akhirnya dia diambil jiwanya si cowoknya ini. Dan penyihirnya tuh bilang, kalau misalnya kamu itu pengen bertumbuh menjadi dewasa, gak jadi anak-anak, kamu harus melewati semua itu, jadi penderitaan, luka, jadi jangan melarikan diri itu ya, gitulah. Jadi kalau misalnya kamu gak melewati itu, kamu tetap akan jadi anak-anak gitu. Oke, jadi menurut aku temanya bagus banget, menarik, cuma agak berat gitu loh, agak berat untuk anak-anak. Jadi menurut aku temanya ya menarik untuk dewasa. Jadi menurut aku buku ini tuh cocok banget buat orang dewasa. Gue kayak pangeran kecil, Petit Prince itu mungkin masih bisa lah buat bacaan anak-anak, tapi kalau yang ini menurut aku masih kurang gitu. Aku bacain ini ke keponakan aku yang masih kecil, dia agak gitu, bingung lah, karena emang gak anak-anak banget gitu ya. Mungkin ini memang mengangkat psikologi tapi untuk orang dewasa, jadi agar orang dewasa tuh tahu bahwa ada mental anak-anak di jiwanya dia yang membuat dia tuh nggak mau terluka, nggak mau menderita gitu ah. Nah itu kayak menyindir itulah, simbolik gitulah. Nah itu yang membuat menurut aku ini nggak cocok buat anak-anak, tapi bisa lah untuk orang dewasa yang psikologinya atau jiwanya
buat diperbaiki gitu lah. Baca ringan dibandingkan misalnya buku yang tebel-tebel psikologi kan, ini bisalah buat awalan dulu sebelum membaca buku-buku yang lain, buku-buku psikologi tentang pengembangan diri, psikologi yang lain gitu. Ini bisa jadi alternatif untuk orang dewasa. Selain temanya yang agak berat, menurutku ini tuh terjemahannya kurang gimana ya, kurang nyaman aja dibaca gitu. Ketika tadi read aloud aja agak aneh gitu ketika ada kata lentur gitu kan di bagian mana ya, bentar ya. Nah ini, hanya orang yang hidup sembari memeluk kenangan itu di satu sudut hatinya yang bisa lebih kuat, bersemangat, serta lebih lentur. Teng deng deng deng, kan agak lentur. Maksudnya gimana? Ya emang ada lah kata-kata lentur, tapi untuk terjemahannya agak gimana ya, kurang cocok aja diksinya, pemilihan diksinya gitu. Dan emang agak kurang anak-anak kalau untuk pemilihan diksinya itu nggak anak-anak banget, jadi nggak, kebanyakan kalimat pasif juga. Jadi untuk anak-anak menurut aku ini kurang cocok karena yaitu diksinya agak kurang, karena diksi anak-anak kan kebanyakan itu lebih baik itu menggunakan kalimat aktif, tetapi ini kebanyakan di sini kalimat-kalimat pasif. Jadi contohnya, kenangan masa lalu yang ingin dilupakan muncul setiap malam di dalam mimpi. Nah, kata dilupakan ini kan kalimat pasif. Dan masih banyak lagi. Jadi banyaklah kata didinya itu, jadi membuat agak berat untuk anak-anak. Jadi diksinya menurut aku masih tidak cocok untuk anak-anak. Tapi endingnya tuh langsung kayak nggak kerasa gitu loh. Jadi konfliknya itu kan bagus kan konfliknya, tapi endingnya itu kayak si penyihir itu yang membuat endingnya. Jadi si tokoh utama ini cuma kayak menyadari sesuatu doang, nggak dia berusaha untuk bangkit atau sebagainya. Kayak penyihir ini tokoh orang tua yang ya udah, kamu udah tahu caranya, aku bakalan numbuhin tunas baru biar kamu itu menjadi orang yang bahagia, seperti itu. Jadi bukan tokoh ini yang menyelesaikan konfliknya dia, tetapi tokoh orang lain yaitu penyihirnya. Jadi menurut aku ini aku kurang suka aja di bagian situ sih, tapi nggak tahu yang lain ya. Aku review sesuai dengan ya akunya aja gitu. Jadi enggak, itu yang membuat aku agak kurang serap juga buku ini. Dan tapi untuk tebelnya dan sebagainya itu bagus banget, aku suka, gambarnya bagus banget. Dan ya emang sedikit banget. Mungkin ini tuh harganya mahal 75 itu karena ya pertama terjemahan ya, buku terjemahan itu kan mahal, tapi ini sedikit banget gitu. Jadi kurang gimana lah menurut aku. Dengan harga 75 walaupun gambarnya bagus-bagus, tapi translate-nya itu kurang kena gitu, kurang kena bagi aku ya teman-teman. Nah, segitu aja review dari aku tentang buku ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Terus jangan lupa klik langganan, terus komen, terus juga like dan klik tombol loncengnya buat aku ya, biar aku nanti kalau review lagi buku-buku yang aku baca itu kamu bisa langsung dengerin review aku. Dan karena aku masih banyak buku bacaan yang belum aku review, aku bakalan review juga. Oke, gitu aja, sampai jumpa.